Ya, Kenapa? jadi Kenapa gitu, saya Pak? Saya kenapa? kenapa kita berbeda ya? Karena kita sudah dipisahkan dari gelap sama terang, Pak. Tuhan Yesus kan dibedakan, beda sendiri kita ini. Betul, betul. Makanya itulah satu-satunya yang benar itu kalau kita melihat di luaran itu banyakkan konsepnya satu Allah. Nah, Nah, itu makanya kita berbeda sendiri karena itu ya benar dikatakan dibedakan antara gelap dan terang itu supaya kita bisa membedakan diri konsep ketuhanan mana yang paling benar. Kan begitu. Dan Jadi mereka itu utusan, Pak. Mereka itu utusan apa? Utusan iblis itu untuk menyesatkan gereja. iya, betul, betul. Iya. Untuk menghancurkan gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri di atas batu karang kepada Petrus. Kan begitu. Ya itu intinya mereka itu ya sebenarnya apa ya? Ajaran yang tidak benar gitu menurutku, penyesat. Itulah Penyesat, jelas. silakan dilanjut. Ya, jelas sih itu ya. Kalau saya mikir ya kan, ajaran di luar sana, wow, pokoknya satu biji aja, sebiji ya, sebiji ya. Tuhan sebiji aja, satu doang, plak gitu. Ya, kalau kita kan Esa dengan 3 hakikat gitu, 3 pribadi, gitu. Nah, kan kebanyakan seperti itu, tapi kita ini berbeda sendiri gitu. Ya saya jadi ingat perkataan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus sudah memisahkan domba dan kambing gitu loh. Jadi saya jadi ingat itu ya kan. Jadi saya udah bersyukur aja saya Tritunggal gitu loh. Emang tuh beda sendiri Tuhan kan. Yang lain sama semua. Gitu. Nah dan lucunya itu tadi ya, yang tadi itu ya Pak Pengais itu ya dia kan selalu bilang, ini menurut saya sih ya, ini menurut saya. Loh, itu kan menurut dia ya kan. Nah, menurut dia. Tapi menurut Rasul Yohanes tidak gitu loh. Ya saya lebih milih mengikuti menurut Rasul Yohanes daripada menurut dia gitu loh. Kan Rasul Yohanes itu murid Tuhan itu sendiri soalnya gitu. Dan saya yakin juga nih Kristen Unitarian Channel ini nggak tahu apa itu Tritunggal gitu. Makanya dia komen-komen aja gitu loh. Coba saya tanya, coba nih bisa ngetik gak dia? Coba Kristen Unitarian pengertian Tritunggal itu apa sih, kok Anda mengkritisi gitu loh. Coba apa sih yang Anda ngerti aja gitu loh, yang Anda paham. Coba biar saya tahu. Kalau Anda mengkritisi berarti Anda sudah tahu itu gitu loh. Tapi hebatnya begini, Bro Jason, yang mereka itu sudah di brainwash sedemikian rupa ya, termasuk si Stefanus ini. Ya, aku melihat sih kasihan banget gitu loh, sampai dia mau seperti itu. Hebat juga. Aku pernah tanya kok, gerejamu di mana, kredonya gimana, nggak bisa jawab, nggak ada. Makanya itu ini penyesat-penyesat yang ya perlu kita jauhi lah. Karena masalahnya begini, yang aku bahayakan bagi Katolik-Katolik yang awam itu mudah terpengaruh nanti. Seperti tadi contohnya Yesus Christ follower itu kan hampir saja. Kalau sama saya, mereka yang ku kelupasi gitu loh, supaya mereka bisa kembali dengan kasih. Itu yang aku mau sebenarnya. 16 tahun yang lalu itu, Pak. 16 tahun yang lalu itu jadi itu 2006 gitu. Tapi itu berproses juga jadi 2000. Masih ada terus, itu enggak sampai kiamat pun masih ada terus itu. Memang tugasnya iblis kan begitu. Malah semakin kuat, malah saya lihat yang di hari ini, Pak. Semakin kuat mereka itu menyatakan diri. Tapi perlu diketahui gereja Katolik yang Tritunggal yang enggak mungkin akan ini sampai akhir zaman pun nanti tetap berdiri kokoh ya. Ada perlindungan alam maut. Ada perlindungan. Ada perlindungan dari alam maut, dan kemudian ya itu ada nanti di Matius 7 ayat 21 23 itu berlaku untuk mereka. Jadi mohon maaf aja bagi mereka ya, banyak yang menyebut aku Tuhan ya, tapi mereka pelaku kejahatan. Udah, terima kasih dari aku tambahan. Terima kasih. Tuhan harus bilang, aku tidak mengenal kamu ya. Ya emang benar nggak kenal Yesus yang asli. Tuhan Yesus yang asli nggak kenal dia, orang dia Yesus yang lain. Ya, Yesus lain. Yesus lain, bukan Yesus yang diajarkan oleh Petrus dan para apostoliknya itu, ajaran apostolik kan begitu. Kita kan berkata, tadi terpental gara-gara wifi-nya
down tadi. Jadi Santo Agustinus kan mengatakan kan, kalau kita bisa memahami Allah, itu udah bukan Allah lagi kan. Ya, Santo Agustinus mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah penjelasan dari Allah yang esa itu, sebatas kemampuan kita manusia berdasarkan wahyu yang sudah ada. Ya. Yang berdasarkan wahyu yang sudah ada. Jadi berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kata Allah yang esa itu dijelaskan dengan yang Allah yang esa itu, yang Tritunggal itu, gitu loh. Bukti-bukti semua dari perjanjian lama sudah menyeratkan seperti itu, perjanjian baru pun juga menyeratkan itu, pengajaran awal dari rasul juga seperti itu, ditegaskan lagi di Konsil Nicea. Betul, semua itu luar perdebatan, tetapi kan akhirnya konsep Tritunggal itu benar kan bahwa menyatakan bahwa Roh Kudus lah yang menerangi mereka sehingga bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau yang menyatakannya bukan Tritunggal itu kan orang-orang perorang-orangan saja kan, bukan sebuah komunitas yang menyatakan itu. Ya kalau kita lihat di dalam Konsil Nikea, apa yang diajarkan itu kan berkumpul kan semua dari semua uskup-uskup dari semua daerah, dan itu kan menyatakan semua hal yang sama. Arius saja yang leneh gitu kan. Arius saja yang leneh seperti itu gitu. Ya, makanya begitu. Jadi ya kita doakan aja lah mereka-mereka yang menyangkal itu supaya akhirnya sadar, terbuka. Nah, sampai sekarang ini kan mereka tegar tengkuk kan, ngeyel menurut apa yang jadi pemikirannya sendiri. Nah, suatu saat aku nanti kan kalau pada saat pengadilan terakhir, pada saat deg-degan, kalau Pemanau bilang itu, ya kita lihat sendirilah konsekuensinya seperti apa gitu ya, Bang Dewe, Bang Chris Follower, dan lain-lain. Gitu, makasih. Ya, setuju, Bang Petruk ya. Jadi ya mereka tanggung sendirilah. Kita sudah kasih ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, bagaimana mereka ya. Kita ini aja lah, apa yang kita ya bisa kita doakan saja lah buat mereka. Iya, di ayat kita mengasihi yang di ayat saya lupa ayatnya kan katakan jika kamu dengan seorang bidat nasihatlah sekali, 2 kali, 3 kali, jika tidak sabda tinggalkan. Titus 3 ya, Titus 3 itu Bang Petruk. Tinggalkan ya. Iya. Mungkin Christ follower mau izin dulu ini berikan closing statement dulu. Boleh ya buat Bung Chris. Iya. Jadi ini closing statement saya. Pengalaman saya mengenai oneness ini di dalam Kekristenan yang mau mencoba menyerang Katolik hari ini adalah memang sasaran daripada penyesat-penyesat dengan gerakan antikristus ini. Makanya kemarin saya pernah berbicara dengan teman-teman pemilik channel itu supaya kita bersatu hati. Ya, hari ini artinya yang sudah hadir berapologet pada hari ini, mari kita mempertahankan iman di dalam gereja Katolik ini, karena kita melihat bahwa penyesatan-penyesatan ini semakin kuat hari ini. Nah, saya sendiri dalam pengalaman pribadi saya itu dari tahun 2000 sampai tahun 2006 itu puncak-puncak dari gerakan oneness itu terhadap diri saya itu, dan saya hampir terseret, tetapi ya puji Tuhan lah bahwa saya dilindungi di dalam gereja Katolik ya, karena mereka memang berasal dari luar Katolik itu, dan mereka bukan Katolik sejak kecil, bukan. Kebanyakan saya lihat itu mereka itu murtadin dari berbagai agama. Nah, dari situ saya melihat bahwa itu sebenarnya gerakan penyusup yang masuk di dalam mereka melalui gerakan karismatik ya, gerakan karismatik Pentekostal, dan kemudian mulai mencari link ke gerakan karismatik di dalam gereja Katolik, dan kemudian mereka mencoba menyeret itu dengan mengupas seluruh kekatolikan kita itu sampai benar-benar keimanan kita di dalam tradisi gereja, magisterium, pilar-pilar gereja ya, itu yang mereka mau hancurkan di dalam diri kita, dan kemudian mereka akan memberitakan kita Injil yang lain dan memberitakan tentang Yesus yang lain. Nah, jadi semoga
Ini membuat kita semua bersatu hati untuk kompak untuk melawan semua gerakan-gerakan bidat ini. Ya, itu saja dari saya, Bro Gea dan Bro Sin Michael dengan paman-paman. Silakan dilanjut karena di sini sudah subuh. Sebentar saya harus pergi misa juga. Ya, terima kasih. Salve, berkah dalam, Tuhan memberkati kita. Berkah dalam, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, paman-paman. Saya misanya jam 10 loh. Kalau ada yang misa pagi, boleh juga closing statement. Iya, oke. Ya, kita putar lagi ya. Kita berikan dulu kepada Paman Santo Mikhail. Silakan, Paman. Ya, salve, berkah dalam. Salve, Tapi berkah dalam. Ya. Bea. Ya. Jadi kalau bicara Trinitas ya, bicara ini kan HTD selalu membahas soal Trinitas karena dia dari Oneness. Tadi aku lihat di live chat juga ada Unitarian ikut gabung. Dan saya kebetulan baru dari channelnya Valen membahas Trinitas pula. Jadi begini, konsep Trinitas menurut disclaimer, menurut saya, pemahaman saya ya sebagai umat awam. Om De Gea sekarang pakai gambar penari dari Nias, ya kan? Ini pada saat kita cuma melihat gambar, maka kita tidak mengenal Om De Gea. Tapi begitu Om De Gea ngomong, akhirnya kita mengenal dari suaranya itu Om De Gea. Jadi suara itu kita langsung bisa tahu ini De Gea nih lagi ngomong. Atau saya lah gambar Santo Mikhail, langsung orang tahu dari suara saya itu Mikhail yang ngomong tuh. Jadi walaupun diganti dengan gambar apapun, diganti dengan nama apapun, suara ini kita bisa langsung tahu siapa dia. Siapa orang itu. Termasuk juga firman Allah. Firman Allah adalah suara Allah. Dengan melihat Yesus sebagai firman Allah, maka kita mengenal Allah. Itu yang dikatakan Yesus kan. Pada saat murid bertanya kepada Yesus, Allah itu siapa? Maka Yesus bilang, tidakkah kamu mengenalinya setelah sekian lama bersama-sama dengan aku? Ya itu karena firman Allah itu ya Allah gitu, suara Allah. Tapi jika kalau misalnya dalam konsep Trinitas bahwa itu dibedakan menjadi 3 pribadi, ya kita tidak bisa menjadikan firman atau suara kita ini, suara saya ini sebagai identitas resmi saya, bahwa suara saya ini bisa menjadi perwakilan saya pada saat harus menghadiri sesuatu yang dimana butuh kehadiran saya.